Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, teman-teman, senang bisa kembali menyapa Anda. Semoga Anda diberikan hari-hari yang menyenangkan. Teman-teman, setelah dunia Islam berbahagia pada tanggal 8 Desember 2024 lalu dengan tumbangnya rezim Assad di Suriah, bulan ini dunia Islam kembali berbahagia dengan kemenangan yang sama untuk Gaza. Apakah Anda sudah tahu? Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, pada 15 Januari 2025 mengumumkan telah terjadi kesepakatan gencatan senjata antara pergerakan perlawanan Palestina, Hamas, dan Israel. Kesepakatan damai tersebut akan melalui 3 tahapan. Untuk tahap pertama, disepakati gencatan senjata dan pembebasan tawanan oleh masing-masing pihak. Hamas dan Gerakan Perlawanan Palestina akan membebaskan 33 tawanan Israel dari kalangan perempuan, anak-anak, dan tawanan yang berusia di atas 50 tahun secara bertahap dalam 6 pekan sejak kesepakatan berlaku, yakni tanggal 19 Januari 2025. Termasuk di dalamnya warga negara Amerika dan juga 9 orang yang disinyalir merupakan pasukan cadangan tentara Israel. Sedangkan pihak Israel akan membebaskan tawanan Palestina sebanyak 250 orang yang telah divonis penjara seumur hidup. 400 tervonis hukuman berat serta 1.000 warga Gaza yang ditawan oleh Israel pasca 7 Oktober 2023. Selain itu disepakati pembukaan akses bantuan untuk rakyat Gaza sebanyak 600 truk kontainer setiap hari di bawah jaminan negara mediator, Amerika, Mesir, dan juga tentunya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Seiring dengan itu, Israel menarik pasukannya dari wilayah Gaza dan dari koridor Philadelphia secara bertahap dalam tempo 50 hari dari hari kesepakatan. Adapun pembahasan mengenai kesepakatan tahap 2 akan dimulai pada hari ke-16 sejak berlakunya kesepakatan pertama, dan itu sangat tergantung pada sikap konsisten dari kedua belah pihak, baik Israel ataupun Hamas. Pada tahap kedua akan dibahas kemungkinan pembebasan sisa semua tawanan dari kedua belah pihak dan penghentian perang secara permanen serta ditariknya seluruh pasukan Israel dari jalur Gaza. Kemudian pada tahap berikutnya akan dibahas siapa yang akan memerintah di Gaza pasca perdamaian dan tentu saja pembahasan tentang pembangunan Gaza setelah mengalami kehancuran parah akibat perang. Oh ya, Anda sudah tahu bukan bahwa Israel selama ini merasa dianak emaskan oleh Amerika Serikat. Hal itu membuat Israel melakukan apa saja yang ia mau terhadap rakyat Palestina atau terhadap negara manapun di Timur Tengah. Namun ternyata ancaman Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump cukup membuat pemerintah Netanyahu keder juga, sehingga dengan berat hati mau menekan kesepakatan yang tidak ia sepakati. Terlepas dari itu semua, adanya kesepakatan ini mendorong Donald Trump kembali mencuri perhatian. Ia yang memerintahkan utusannya, Steve Witkoff, untuk terbang ke Qatar guna terlibat langsung dalam pembahasan gencatan senjata Hamas dan Israel untuk menekan kedua belah pihak. Setelah kesepakatan tercapai, Trump langsung menghebohkan media sosialnya dengan pernyataan, "Ini tidak akan terjadi kalau seandainya saya tidak menang dalam pemilu pada November kemarin." Sedangkan Joe Biden yang saat ini masih menjabat sebagai Presiden Amerika yang sah, ketika ditanya oleh jurnalis, apakah dia atau Trump yang pantas mendapatkan pujian atas kesepakatan ini, Biden menjawab secara diplomatis, "Kamu bercanda?" Namun demikian, Komite Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat menyampaikan terima kasih secara terang-terangan kepada Donald Trump atas kontribusinya dalam upaya perdamaian ini. Namun, dari Biden perlu kita catat, dalam siaran persnya ia menyampaikan bahwa kesepakatan ini mengharuskan Israel untuk menarik seluruh pasukannya dari Gaza pada waktu yang telah disepakati. Perjanjian ini disambut bahagia oleh seluruh rakyat Palestina. Meskipun ada kekhawatiran terhadap sikap inkonsistensi Israel terhadap butir-butir kesepakatan seperti yang selama ini terjadi.
Namun perang yang telah berlangsung selama 15 bulan atau 66 minggu atau 466 hari telah menyebabkan gugurnya lebih dari 46.000 warga Gaza, mayoritas dari kalangan anak-anak dan perempuan. Tidak sedikit pula dari keluarga dan kerabat mereka yang ditawan oleh Israel. Maka adanya kesepakatan ini menjadi oase di tengah padang tandus bagi rakyat Gaza, sehingga wajar mereka menyambutnya dengan sangat berbahagia. Meskipun mereka telah kehilangan segala yang mereka cintai dan berada pada titik nadir penderitaan selama lebih daripada setahun, namun rakyat Gaza menunjukkan keteguhan yang luar biasa. Mereka tetap kokoh, tidak pernah mengangkat kain putih tanda menyerah. Oh ya, jangan lupa, bukan hanya rakyat Gaza saja yang berbahagia. Ternyata kebahagiaan mereka juga dirasakan oleh masyarakat Palestina secara umum dan juga masyarakat dunia Islam dan juga orang-orang yang masih memiliki nurani yang selama ini membela Palestina di seluruh dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kebahagiaan mereka dan juga Anda tentunya. Berbeda dengan Gaza dan dunia global yang menyambut bahagia gencatan senjata, ternyata pihak Israel tidak sepenuhnya bahagia dengan kesepakatan ini. Justru kesepakatan ini menjadi isu yang kontroversi bagi mereka. Yang bahagia tentunya adalah keluarga tawanan saja dan segelintir dari masyarakat Israel yang tidak ingin lagi ada perang. Mayoritas masyarakat Israel meyakini bahwa Benyamin Netanyahu terpaksa menekan perjanjian ini atas desakan Amerika Serikat. Bin Gvir, pemimpin Otzma Yehudit, sebuah partai kahanis dan anti-Arab yang memenangkan 6 kursi dalam pemilihan legislatif Israel tahun 2022 lalu dan bagian daripada kabinet sayap kanan paling ekstrim dalam sejarah Israel, menentang kesepakatan ini dengan keras. Ia mengancam akan keluar dari pemerintah Netanyahu bila ia menandatangani kesepakatan ini. Bin Gvir adalah seorang pemukim di tepi barat yang diduduki Israel dan dikenal karena gerakan rasisnya dan mendukung pengusiran warga Palestina dari tanah mereka. Dia memiliki sejarah panjang aktivisme anti-Arab yang menyebabkan ia telah didakwa dengan puluhan dakwaan atas kejahatannya, termasuk hasutan untuk rasisme dan kepemimpinannya terhadap kelompok teroris di Israel. Sebagai seorang pengacara, dia juga aktif membela orang-orang Yahudi yang dituduh melakukan terorisme di pengadilan-pengadilan Israel. Oh ya teman-teman, mungkin Anda masih ingat, sasaran perang Netanyahu adalah untuk menghabisi Hamas. Dan itu ternyata tidak kesampaian. Sekarang ia terpaksa kembali menandatangani kesepakatan dengan Hamas yang menunjukkan bahwa gerakan perlawanan Islam itu masih ada dan kokoh. Meskipun para pemimpinnya seperti Ismail Haniyah, Yahya Sinwar, dan yang lainnya telah terbunuh beberapa waktu yang lalu. Tapi ternyata ada tokoh-tokoh pengganti yang tak kalah kuat dibandingkan para pendahulu mereka. Oh ya, kesepakatan damai yang ditandatangani ini, meskipun masih di tahap awal dan masih menunggu waktu pelaksanaan pada 19 Januari 2025, tidak hanya dirayakan di Gaza, Palestina. Suriah yang baru saja merasakan kebahagiaan karena merdeka dari rezim diktator Bashar Assad ikut turun ke jalan-jalan di kota Damaskus, Hama, dan berbagai kota lainnya untuk merayakan kemenangan rakyat Gaza. Bahkan para aktivis pro-Palestina di Inggris turut merayakan perdamaian Palestina. Akankah ini menjadi awal dari kemerdekaan Palestina? Semoga saja. Dan menurut Anda, kira-kira apa sih ancaman Donald Trump kepada Netanyahu sehingga ia si bebal ini terpaksa untuk menerima kesepakatan yang tidak dia suka? Dan menurut Anda, apakah Netanyahu khawatir abangnya Amerika ini yang sedang mendapatkan cobaan di Los Angeles tidak mampu untuk totalitas lagi mendukung setiap keinginannya? Dan terakhir saya ingin bertanya, apakah Anda berbahagia dengan berita ini? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Terima kasih. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.